Selamat malam Harry Sam dan teman-teman sekalian. Saya Kesya, mahasiswi Abakor Universitas Nasional. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya mempresentasikan atau mengajarkan murid-murid di depan kelas. Dan saya akan membahas 2 buah materi atau 2 buah tata bahasa. Ya, langsung aja kita mulai. Ya, kali ini tata bahasa yang akan kita bahas adalah dagohada dan nyagohada. Kira-kira murid-murid di sini sudah ada yang pernah belum mendengar atau membaca tentang dagohada atau nyagohada ini? Baik, sepertinya belum ada nih ya yang pernah mempelajari, membaca atau mendengar ya kata dagohada dan nyagohada ini ya. Baik, langsung aja kita bahas. Yang kita akan bahas terlebih dahulu adalah dagohada. Ya, dagohada artinya katanya atau berkata bahwa. Kira-kira kalau sampai sini udah ada yang paham belum nih? Pasti belum ada yang paham ya, soalnya kan kurang jelas nih katanya atau berkata bahwa itu maksudnya apa sih sebenarnya ya? Seperti yang saya bilang tadi, dagohada artinya katanya atau berkata bahwa. Nah, dagohada ini dilekatkan pada kata kerja atau kata sifat. Nah, dagohada ini membuat kalimat pernyataan orang lain menjadi kalimat tidak langsung. Nah, yang harus kita garis bawahi adalah pernyataan orang lain menjadi kalimat tidak langsung. Baik, kalau misalnya masih ada nih yang belum paham maksudnya dagohada apa, saya akan memberikan contoh ya. Ya, silakan dilihat gambar yang pertama yang ada di sebelah kiri, itu pembicaraan antara Suwa dan Wawan. Bisa dilihat ya bahwa Suwa bercerita kepada Wawan. Boleh dibaca silakan. Nanen moriga apayo. Artinya apa? Ya, Suwa berkata kepada Wawan bahwa kepalanya sakit. Ini kalau misalnya kita pahami juga ya, Suwa menceritakan kepada Wawan bahwa kejadiannya kepalanya sakitnya itu adalah sekarang, bukannya kemarin, lalu kalimat lampau atau kalimat yang akan datang. Sampai sini sudah pada paham ya alurnya? Nah, kita lihat sekarang ke gambar kedua. Ini ada pembicaraan antara Wawan dan Siti. Kalau misalnya kita baca kalimatnya, suasinan moriga ape tagoheo. Sampai sini apakah ada yang sudah paham atau mengerti nih kira-kira dagohada kapan sih dipakainya atau untuk apa sih? Ya, kita lihat dulu ya dari Wawan, ini kan bercerita kepada Siti. Jadi ini suasinan moriga ape tagoheo. Nah, dari subjeknya dulu berarti Suwa. Nah, kita masuk ke ape tagoheo. Baru kita kembali ke moriga. Nah, di sini berarti Suwa mengatakan bahwa kepalanya sakit. Sampai sini sudah paham semua ya bedanya contoh kalimat pertama antara Suwa yang bercerita kepada Wawan dan ketika Wawan bercerita kepada Siti. Kalimatnya menjadi berubah ya karena ada kata dagohada. Kira-kira sampai sini ada yang mau bertanya atau masih kurang paham? Sekarang saya akan menjelaskan nien dagohada dilekatkan pada kata kerja yang berakhiran vokal dan real. Dan nen dagohada dilekatkan pada kata yang berakhiran konsonan. Dagohada jika dilekatkan pada kata sifat. Dan dagohada juga diletakkan jika ada kata ita dan opta. Iragohada jika ada kata ita ataupun anita. Sampai sini sudah jelas ya, dan kalian harus hafal kapan harus digunakannya masing-masing kata tersebut. Ya, di sini saya sudah menampilkan ya tabel biar kita lebih mudah lagi nih memetakan kapan harus dipakainya nen dagohada atau nien dagohada. Nah, silakan dipahami dulu nih, dibaca dulu pelan-pelan. Nanti kita bahas bersama-sama ya.
Ya, hyonjae berarti kalimat masa sekarang ya, atau yang terjadi sekarang. Nah, untuk wago berarti kalimat yang terjadi di masa lampau. Untuk mire pasti kalian semua udah tahu ya, kalau kalimat ini adalah kalimat yang terjadi di masa depan. Untuk dongsa, hyoyongsa, dan nita pasti semuanya sudah tahu ya. Kalau misalnya udah ada tulisannya nih di atasnya, berarti udah gampang ya untuk memahami ya. Tadi saya udah bilang di awal kalau misalnya kata kerja dan kata sifat itu dilekatkan dengan dago hada. Nah, berarti kalau misalnya kejadiannya terjadi sekarang, berarti dilekatkan dengan nien dago hada atau nen dago hada kalau misalnya mau dilekatkan dengan kata kerja. Tapi kalau misalnya yang mau dilekatkan itu kata sifat, berarti dilekatkannya langsung dengan kata dago hada. Kita lanjut ke kata ita. Kalau misalnya dia mau dilekatkan, berarti yang dilekatkan adalah kata rago hada dan irago hada. Berbeda dengan yang tadi ya, kata kerja sama kata sifat beda lagi. Ini nggak digabungin sama nien dago hada, nen dago hada maupun dago hada. Kita lanjut lagi ya ke kalimat lampau. Kata kerja dan kata sifat di sini sudah jelas. Yang dilekatkan itu jadinya attago hada atau ottago hada. Sedangkan kalau ita berbeda ya, nggak digabung dengan attago hada atau ottago hada. Dia pakainya yottago hada dan iottago hada. Jadi berbeda sendiri nih kalau ita. Sampai sini sudah jelas ya bedanya kalimat yang terjadi sekarang sama kalimat yang masa lampau ya. Nah, kita lanjut lagi nih ke kalimat masa depan atau mire. Kalau dari tadi kan ita beda terus nih, beda sendiri sama kata kerja sama kata sifat. Nah, sekarang semuanya sama. Digabungnya dengan real korago hada dan ketago hada. Sampai sini sudah paham semua ya? Sebelum saya melanjutkan ke slide berikutnya, saya berikan waktu untuk kalian memahami lagi ya untuk tabel ini. Karena tadi saya sudah kasih waktu lebih nih untuk kalian lebih memahami, maka sekarang di slide berikutnya akan saya kasih soal ya. Kita mulai latihan dari kata kerja terlebih dahulu ya. Kata pertama makan, kedua minum, ketiga pergi, keempat beli, kelima tidur. Silakan dikerjakan terlebih dahulu sendiri-sendiri ya. Nanti kita bahas bersama-sama kalau memang sudah selesai. Ya, waktunya cukup untuk mengerjakan. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Mulai dari makan. Makan ditambah kata dago hada. Kita lihat hasilnya jadi apa? Ya, 먹는 dago hada. Yang tadi saya bilang ditambahin nien dago hada karena kata dasarnya dari makan adalah mokta. Lalu kita lihat minum nomor 2 ditambah dago hada menjadi masin dago hada. Jelas ya? Untuk pergi ditambah dago hada menjadi kan dago hada. Sampai sini sudah ada yang benar 3 belum nih? Lanjut ya. Beli ditambah dago hada menjadi san dago hada. Lalu tidur ditambah dago hada menjadi can dago hada. Di sini jelas semua ya, masing-masing harus tahu kata dasarnya terlebih dahulu, baru bisa digabungin sama dago hada sehingga tidak ada kesalahan nih antara pakai nien dago hada atau nen dago hada. Dari latihan 5 nomor tadi, apakah ada yang benar semua? Ya, berarti sudah paham semua ya kalau benarnya 5. Kita lanjut ke latihan berikutnya ya.
Untuk latihan berikutnya adalah kata sifat. Yang pertama cantik, kedua jelek, ketiga besar, keempat kecil, kelima tinggi. Dikerjakan terlebih dahulu masing-masing, nanti kita bahas bersama-sama untuk jawabannya ya. Kita bahas bersama-sama ya untuk kata sifat. Yang pertama cantik. Kalau misalnya digabung dengan dago hada menjadi yepe dago hada. Jika jelek digabung dengan dago hada menjadi goseng hadago hada. Lalu besar ditambah dengan kata dago hada, dia menjadi kedago hada. Lalu untuk kecil ditambah dengan kata dago hada menjadi cak dago hada. Untuk tinggi ditambah dengan dago hada menjadi nop dago hada. Sudah jelas semua ya, karena kita semua harus hafal dulu nih kata dasarnya, kata sifat ini sendiri, sama gimana sih caranya mempelajari dago hada, kapan digunakan dago hada, nian dago hada, atau nen dago hada. Seperti yang tadi saya bilang, harus dipahami terlebih dahulu. Sebelum saya lanjut ke contoh kalimat berdasarkan waktu, saya harap semuanya sudah mengerti ya slide-slide yang sebelumnya atau pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Baik, saya mulai dengan contoh pertama. Minsu berkata bahwa dia sudah menyukai kamu. Berarti di sini sudah jelas ya bahwa ada kata sudah. Berarti ini bentuk lampau. Apakah di sini sudah ada yang bisa merubah bahasa Indonesia Minsu berkata bahwa dia sudah menyukai kamu menjadi bahasa Korea? Baik, kita bahas bersama-sama. 민수가 너를 좋아했다고 해요. Di sini saya sudah garis bawahi ya, jadinya 좋아했다고 해요 karena dalam bentuk lampau. Baik, kita lanjut ke kalimat yang kedua. Minsu berkata bahwa dia menyukai kamu. Di sini sudah jelas ya bahwa terjadinya sekarang, bukan masa lalu, lampau, ataupun terjadi di masa depan atau yang akan terjadi. Apakah ada yang bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Korea? Baik, kita bahas bersama-sama. 민수가 너를 좋아한다고 해요. Berbeda ya dengan kalimat lampau yang tadi di atas. Kalau yang di atas kan 좋아했다고 해요. Kalau yang masa sekarang 좋아한다고 해요. Kita lanjut ke kalimat ketiga, yaitu Minsu berkata bahwa dia akan menyukai kamu. Karena ada kata akan, berarti sudah jelas ya kapan waktunya. Kita bahas bersama-sama ya. 민수가 너를 좋아하겠다고 해요. Di sini kita garis bawahi 좋아하겠다고 해요. Dengan adanya contoh-contoh ini sudah jelas ya untuk kalimat berdasarkan waktu. Kali ini yang akan saya bahas adalah contoh kalimat kata kerja. Kali ini saya akan membahas lebih detail. Kalimat pertama, 누나가 지금 잡지를 읽는다고 해요. Yang pertama kita translate adalah 누나가 읽는다고 해요. Lalu masuk ke 지금 잡지를 읽. Kakak berkata bahwa dia sedang membaca majalah. Sudah jelas ya? Lalu kita masuk ke kalimat berikutnya. 어머니가 오늘 볶음밥을 요리한다고 해요. Di sini kalimat pertamanya subjeknya adalah ibu ya. Lalu kita masuk ke 요리한다고 해요. Di sini ibu memasak berarti kan? Kalimat ketiga, 오늘 볶음밥을 요리. Ibu berkata bahwa hari ini memasak nasi goreng.
Kali ini kita masuk ke contoh kalimat kata sifat. Kalimat pertama, 성환이 여자 친구가 예쁘다고 해요. Berarti yang ditranslate pertama kali adalah Sunghwani, namanya ya, subjeknya kita taruh di awal. Lalu dago heo di akhir ya, menjadi kalimat yang diletakkan kedua. Lalu yang ditranslate ketiga adalah 여자 친구가 예쁘. Berarti Sunghwan berkata bahwa pacar dia cantik. Menurut saya kalimatnya mudah untuk diterjemahkan dan dipahami ya. Lalu kita masuk lagi ke kalimat kedua. 동생은 가방이 무겁다고 해요. Di sini sudah jelas. 동생은 가방이 무겁다고 해요. Berarti yang ditranslate lebih dahulu adalah 동생, kedua dago heo, baru masuk ke 가방이 무겁. Berarti adik berkata bahwa tasnya berat. Kita lanjut ke kalimat yang ketiga. 나는 지금 바쁘다고 해요. Ada yang bisa menebak kira-kira artinya apa? Ya, kita lanjut ya. Artinya adalah saya berkata bahwa sekarang sibuk. Menurut saya kalimat yang ini mudah ya untuk diterjemahkan dan dipahami. Kalimat keempat, 오빠가 서울에 행복하다고 말했어요. Ada yang bisa kira-kira mentranslate? Baik, kita lanjut. Artinya kakak berkata bahwa dia bahagia di Seoul. Sampai sini sudah paham semua ya, saya rasa. Karena tadi saya sudah menjelaskan satu persatu, maka saya ingin kalian mengerjakan terlebih dahulu masing-masing. Nanti kita bahas bersama-sama lagi ya. 그 사람들은 내 학생이라고 해요. Ada yang tahu artinya? Ya, orang-orang itu berkata bahwa mereka adalah mahasiswa. Kita lanjut ke kalimat kedua. 친구들은 이 노래가 인기라고 해요. Artinya, teman-teman berkata bahwa lagu ini terkenal. Kita lanjut ke kalimat ketiga. 친구들은 이 목걸이가 유행이라고 해요. Artinya, teman-teman berkata bahwa kalung ini sedang tren. Kita lanjut ke kalimat 4. 당신은 의사라고 했어요. Artinya, Anda berkata bahwa Anda seorang dokter. Menurut saya semuanya sudah paham ya. Jadi saya akan memberikan latihan individu. Yang pertama, buatlah kalimat menggunakan dago hada berdasarkan waktu lampau, sekarang, dan masa depan. Masing-masing 3 kalimat. Yang kedua, saya mau kalian membuat kalimat menggunakan dago hada yang dilekatkan pada kata kerja sebanyak 3 kalimat. Lalu, yang ketiga, saya mau kalian membuat kalimat menggunakan dago hada yang dilekatkan pada kata sifat sebanyak 3 kalimat. Yang keempat, buatlah kalimat menggunakan dago hada yang dilekatkan pada kata benda sebanyak 3 kalimat. Saya mau semuanya dikerjakan dan nanti akan dikumpulkan sebagai nilai. Karena tadi kita sudah bahas dago hada, maka sekarang kita akan bahas nyago hada. Kalau tadi dago hada artinya berkata, maka kali ini nyago hada artinya bertanya atau tadi bertanya. Kali ini pembahasan kita tentang nyago hada pasti lebih cepat ya dibandingin dago hada tadi. Nah, untuk nyago hada sendiri dalam bahasa Indonesia artinya bertanya atau tadi bertanya seperti yang tadi saya jelaskan. Nyago hada dilekatkan pada kata kerja atau kata sifat. Lalu, nyago hada membuat kalimat pertanyaan menjadi kalimat pertanyaan tidak langsung. Nyago hada juga dilekatkan di belakang itta. Di sini udah ada contoh lagi yaitu percakapan antara Suwa dan Wawan.
Yang dikatakan Suwa adalah 한국 여행 잘 다녀왔습니까? Di sini sudah jelas ya bahwa Suwa bertanya kepada Wawan apakah liburannya di Korea menyenangkan. Lalu di sebelahnya ada Wawan yang bercerita kepada Siti. Suwa 씨가 저한테 한국 여행 잘 다녀왔냐고 해요. Artinya sudah jelas ya bahwa Suwa bertanya kepadaku apakah liburanku menyenangkan di Korea. Di sini sudah ada 4 contoh ya, kita baca bersama-sama. 언제 미국에 갔냐고 해요. Dia bertanya kapan akan pergi ke Amerika. 수아 씨는 누가 이 빵을 먹었냐고 해요. Artinya, Suwa bertanya siapa yang makan roti itu. Lanjut ke kalimat ketiga. 누구냐고 했어요. Dia bertanya siapa orang itu. 학생이냐고 했어요. Dia bertanya apakah kamu seorang siswa? Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Saya rasa semuanya sudah bisa ya, maka saya akan memberikan latihan individu. Untuk nyago heo, silakan buat 5 kalimat. Saya rasa pembahasan kita untuk hari ini untuk 2 tata bahasa sudah cukup. Terima kasih semuanya. 감사합니다.